Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Ala Abdi Limaulahu, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita terakhir membahas sampai pada syarat-syarat sujud. Dan kita sekarang akan melanjutkan pembahasan masalah sujud ini tentang anggota-anggota tubuh yang diletakkan untuk sujud. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Khatimatun, ya, khatimatun sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadihi. Ya, hadihi khatimatun, ini sebuah penutup. Ya, karena ini pembahasannya masih memiliki kaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang masalah sujud. Jadi ini penutup dari pembahasan sebelumnya, khatimatun fi a'dha'is sujud, tentang anggota-anggota tubuh dalam sujud. Beliau mengatakan a'dha'us sujudi sab'atun. Ya, adapun anggota-anggota sujud itu 7. Ya, anggota tubuh yang digunakan bersujud ada 7. Apa saja 7 itu? Al-jabhatu. Adapun yang pertama itu al-jabhatu, yakni kening atau dahi. Dahi itu harus menempel ketika sujud. Nah, maka kalau dahinya ketika sujud kok enggak menempel, itu maka enggak sah sujudnya. Ya, maka tidak sah sujudnya. Kemudian wabutunul kaffaini, dan perut kedua tangan. Ya, maksudnya gini, tangan itu kan ada tangan bagian dalam, tangan bagian luar. Tangan bagian dalam itu namanya perut tangan, yang putih itu. Nah, yang luar yang terkena sinar matahari itu namanya punggung tangan. Nah, anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud setelah kening atau dahi adalah kedua tangan. Ya, tadi yang pertama itu ya, yang kedua dan ketiga, karena ini kan kedua tangan, jadi 2 dan 3, yakni adalah telapak tangan atau perut bagian perut tangan begitu, perut telapak tangan. Kemudian waruk batani, dan kedua lutut, ya. Berarti ini yang keempat dan kelima, ya. Waruk batani, ya, ini kedua lutut, karena lutut ada 2, maka ini masuknya ke 4 dan kelima. Kedua lutut itu harus menempel, digunakan untuk bersujud. Ya, kalau sujud kok lututnya itu nggak nempel, maka nggak sah. Wabutunu asobi'i rijlaini, dan perut asobi'i jari jemari ar-rijlaini, kedua kaki. Ya, jadi sama konsep perut di sini adalah bagian dalamnya. Jadi jari jemari kaki kita itu kan ada bagian punggungnya, bagian perutnya. Ya, perut itu yang dalam yang putih. Nah, jari jemari kita, bagian perutnya atau bagian putihnya itu harus menempel. Berarti ini yang ke-6 dan yang ke-7, karena 2 ya, 2 kaki. Begitu. Maka ini keduanya harus menempel. Nah, ini hati-hati untuk sahabat sekalian yang ketika sholat, ini jari jemarinya terangkat. Jari jemari kedua kakinya terangkat, ngambang, melayang. Sering kita temukan. Nah, ini nanti nggak sah sujudnya. Dikhawatirkan sujudnya tidak sah. Begitu. Maka harus menempel. Begitu. Harus menempel. Bukan yang ditempelkan malah bagian punggung jari jemarinya. Enggak. Yang betul adalah bagian perutnya. Perut jari jemari kaki. Yaitu 7. Yang pertama tadi kening. Kedua dan ketiga yakni telapak tangan. Yang keempat dan kelima yakni kedua lutut.
dan ke-6 serta ke-7 jari jemari dari kedua kaki bagian dalamnya. Itu tentang anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. Kemudian beliau mengatakan faslun. Ya, faslun sebagai khobar dari mubtada yang dibuang takdirnya hadza faslun fi tasydidati tasyahudi, pada tasydid tasyahud. Nah, ini penting kita bahas juga ini. Karena tasyahud ini termasuk rukun sholat. Ya, artinya ketika seseorang sholat kemudian bacaan tasyahudnya tidak benar, ya, tidak benar maksudnya adalah bacaannya ini nggak dipenuhi haknya. Yang haknya digunakan tasydid, dia nggak baca tasydid. Begitu. Maka kalau seperti ini, dia tidak sah tasyahudnya. Maka rukunnya tertinggal satu. Begitu. Ya, maka harus diulangi lagi. Ya. Seperti Al-Fatihah. Ya, makanya kenapa di pembahasan sebelumnya kita bahas tentang tasydid Al-Fatihah. Sekarang di sini kita bahas masalah tasydid tasyahud. Itu bukan semata-mata ya cuman untuk pengetahuan, bukan. Tetapi kita mempelajari tasydid di sini supaya bacaan kita benar dan rukun sholat kita sah. Gitu. Baik. Beliau mengatakan tasydidatu tasyahudi ihda wa ishrun. Adapun tasydidnya tasyahud itu ihda wa ishrun 21. Ya. 21 tasydid dalam bacaan tasyahud. Ya. Beliau mengatakan khamsun fi akmalihi. Ya, beliau rinci nih. Khamsun fi akmalihi. 5 tasydid fi akmalihi pada sempurnanya tasyahud. Jadi begini, tasyahud itu ada bacaan versi lengkap, yakni versi sempurna, dan ada bacaan versi minimal. Ya. Jadi kalau kita membaca secara lengkap, sempurna, nah bagian yang itu sunnah tasyahud, jadi gini, kan kalau kita baca minimal berarti kita hanya membaca yang dia itu sifatnya kewajiban kita sampai di situ bacaannya. Jadi kan gini, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, kan begitu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Itu bacaan yang versi sempurna, versi lengkap. Nah, kalau kita baca yang versi minimal, nah ini menurut pendapat mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i ya dinukil di kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga Imam Nawawi mengatakan bahwa bacaan tasyahud minimal itu at-tahiyatu lillah, kemudian salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, so gitu, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang minimal. Nah, kalau kita baca yang versi lengkapnya, maka beliau mengatakan khamsun fi akmalihi, ada 5 tasydid yang terletak pada bacaan tasyahud yang versi sempurna. Nah, wasit tata asyara fi aqalihi, dan ada 16 bacaan tasydid pada bacaan tasyahud yang versi wajibnya. Ya. Jadi kalau kita membaca yang versi minimalnya saja, yang hanya yang wajibnya kita baca saja, ada 16 tasydid. Tapi kalau kita baca versi lengkap tasyahud itu, berarti ada 16 tasydid ditambah 5 tasydid dari bacaan yang sunnah tadi. Maka totalnya menjadi 21. Beliau rinci at-tahiyatu, ya, at-tahiyatu ala ta'i wal ya'i. Ya, kata at-tahiyat itu tasydidnya berada di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Jadi kita baca at-tahiyatu begitu. Al-mubarakatus sholawatu itu letaknya ada ala shad, di atas huruf shad. At-tayyibatu, kata at-tayyibat tasydidnya berada di atas ala ta'i wal ya'i, di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Lillahi ala lamil jalalah, berada di atas huruf lam pada lafadzul jalalah begitu. Assalamu ala sin,
Ya, kata assalam itu berada di atas sin. Ya. Kemudian alaika ayyuhan nabiyyu berada di atas alal ya'i wan nuni wal ya'i, ya. Di atas ya, kemudian nun, dan di atas ya lagi. Jadi ayyu dan anni, anna dan biyu, di situ ada ya, nun, ya. Wa rahmatullahi, ya, ala lamil jalalah, kembali lagi di atas lamil jalalah. Wa barakatuhu, assalamu, ya, ala sin, kembali lagi ke atas sin. Alaina wa ala ibadillah, di atas apa ini? Ala lamil jalalah, di atas lam jalalah lagi. As-salihina ala sad, ya, kata as-salihin tasydidnya di atas huruf sad. Asyhadu alla. Nah, ini hati-hati. Asyhadu alla. Ya, idgham bila gunah ini kalau versi bacaannya. Jadi hati-hati, jangan baca asyhadu an la. Ya, itu enggak sah nanti tasyahudnya. Harus dibaca asyhadu alla. Tasydid. Ala lami alifin, di atas lam alif. Nah, itu. Allah, begitu. Illallahu, ya, berada di atas ala lami alifin walamil jalalah. Berada di atas lam alif dan di atas lam pada lafzul jalalah. Wa asyhadu anna ala nun, dan kata asyhadu anna tasdidnya di atas huruf nun pada kata anna itu. Kemudian Muhammadan, ya, Muhammadan Rasulullah, yakni berada di atas kata mim. Jadi Muhammad. Kemudian ya, ala mimi Muhammadin. Wa ala ra, dan berada di atas huruf ra. Jadi kan begini, Muhammadan itu kan tanwin ketemu dengan ra. Dalam hukum bacaan tajwid itu idgham bila gunah. Maka kita tasydidkan Muhammadar Rasulullah, ya, maka dikatakan ala ra. Wa ala lamil jalalah, dan di atas lam lafdzul jalalah lagi, ya. Ala Muhammadar Rasulullah. Loh itu tasydid lagi. Ini total 21. Nah, kalau kita baca yang versi ringkasnya, yang versi wajibnya saja, maka kita bacanya kan begini. At-tahiyatu lillah. Begitu. Berarti kata al-mubarakatus sholawatut thayyibat itu hilang. Hilang tuh. Berarti as-sholawatu satu tasydid, shad, hilang. At-thayyibat dua tasydid, to dan ya, hilang. Tiga tasydid yang sudah hilang. Kemudian assalamu jadikan salamun alaika, begitu. Maka assalamu sinnya hilang. 4 tasydid hilang. Kemudian wa barakatuh salamun alaina, ya, bukan assalamu tapi salamun alaina, sinnya hilang lagi. Total 5. Maka ini yang dikatakan khamsun fi akmalihi. Ada 5 tasydid yang terletak atau yang ada ketika kita baca secara sempurna. Begitu. Jadi bacaan sempurna memiliki 5 tasydid tambahan, yakni pada kata at-thayyibat, dari kata as-shalawat, kata at-thayyibat, dan kata assalamu yang pertama dan assalamu yang kedua. Begitu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruannya. Segala kebenaran datangnya dari Allah, segala khilaf dan kesalahan dari diri kami pribadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.